Dunia waris yang paling jahat kadang yang paling alim, kadang naudzubillah, yang paling ahli ibadah, tahajudnya banyak dan punya hafalan Quran segala macam. Karena setan ingin menjerumuskan dari sisi ini. Izin Buya bertanya tentang masalah waris Buya. Jadi alhamdulillah bapak saya dulu sebelum nikah sama ibu saya kan punya anak perempuan satu. Tidak panjang jodoh, terus sama ibu saya. Setelah nikah sama ibu saya, punya anak laki-laki 5. Alhamdulillah, yang hidup, yang meninggal ada, tapi yang hidupnya 5 laki-laki semua. Sudah berkeluarga. Dan di tengah perjalanan, bapak saya menikah lagi, punya anak perempuan, tapi tidak panjang jodoh, dan jodoh sampai akhir hayatnya sama ibu saya. Nah, ketika 2014 kan ayah saya sudah meninggal ya Buya, dan kami juga nanya ke ibu saya seperti arahan Buya, orang tua juga boleh ditanya mau nikah lagi apa enggak. Kami tanya, ternyata ibu saya sudah sepuh Lim, jadi tidak mau nikah lagi. Tapi biasanya waris itu kan di kampung itu biasanya rata-rata rumah dimiliki sama anak bungsu. Kami kumpulkan semua anak-anak bapak saya. Dari mulai yang beda ibu kami kumpulkan semua, ada 7, 2 perempuan, 2 beda ibu itu. Dan kami juga menyampaikan. Jadi pertanyaan kami adalah apakah memang rumah peninggalan bapak saya itu dibagi sesuai, artinya kata Buya kan kalau ibu kan dapat 1/8. Nah, 7/8-nya kami bagi 7 orang itu sesuai yang laki-laki 2 perbagian, yang perempuan 1 bagian. Apakah seperti itu Buya, walaupun dia itu beda ibu? Artinya bapak saya ketika nikah sama ibu saya punya harta, terus punya tinggalan rumah, tetap apakah kakak saya yang beda ibu itu, adik saya yang beda ibu itu tetap dia baginya sama? Artinya ketika ditaksir rumah itu harganya 150 juta, 19 juta punya ibu saya yang 1/8 itu, 7/8-nya dibagi 12. Kami anak laki-laki kali 2 jadi 10, yang perempuan-perempuan 1. Jadi dapatnya seperti itu. Apakah seperti itu? Mohon arahannya Buya. Semoga kami bisa menjalankan syariah Islam itu. Terima kasih, semoga Buya sehat selalu dan anak kami juga sehat-sehat juga di situ di Al-Bajah. Mohon maaf atas pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Indahlah di dalam pembagian waris. Jangan mengangkat suara. Jangan membentak. Kalau dalam pembagian waris ada satu yang mengangkat suara, pastikan itu adalah iblisnya. Menjadi suasana hangat, sehingga susah didamaikan setelah itu. Dan kadang dalam dunia waris itu yang paling jahat justru yang paling kaya kadang. Dunia waris yang paling jahat kadang yang paling alim, kadang naudzubillah, yang paling ahli ibadah, tahajudnya banyak dan punya hafalan Quran segala macam. Karena setan ingin menjerumuskan dari sisi ini. Tapi kelihatannya Anda ini sejuk-sejuk amat, insya Allah. Baik, selagi rumah itu rumah ayah Anda, jika rumah itu adalah rumah ayah Anda, betul. Berarti yang mewarisi adalah istri beliau yang masih ada waktu ayah meninggal, dan itu adalah ibu Anda. Kemudian yang mewakili adalah anak-anak ayah Anda, bukan anaknya ibu, anak ayah, yang bisa saja anaknya ibu Anda. Yang jelas selagi anaknya ayah mendapatkan bagian. Posisinya anak pertama dengan anak yang 5 laki-laki dan anak yang ke-7 itu sama posisinya, anaknya ayahmu, satu martabat. Gak ada beda. Biarpun naudzubillah misalnya ada istri disembunyikan di sana, asalkan istrinya ada menikah di jauh sana, tetap selagi nasabnya sambung, dia punya posisi sama dan punya hak yang sama. Di dalam pembagian waris, jika memang tidak ada yang lainnya, mungkin ayah tidak punya ayah, tidak punya ibu, gambarannya memang sudah ayah, nggak ada lagi ayah, nggak ada ibu. Ayah juga nggak ada, sudah nggak ayah, nggak ada ibu. Baik, berarti yang ada hanya 5 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 7. Plus istri, maka hartanya itu diambil 1/8 untuk sang istri, karena sang ayah punya anak. Adapun sisa daripada 7/8 lagi, betul dibagi 12, karena 5 itu laki-laki dijadikan punya 2.
Hitungannya 2 kalau laki-laki. Berarti kan 5 kali 2 10. Perempuan 2 berarti 12. Jadi dari sisa dari 7/8 tadi dibagi 12. Kemudian anak perempuan dikasih 1, anak laki-laki kasih 2. Dan betul, setelah itu tersenyumlah Anda karena harta dari orang tua yang Anda ambil dengan cara yang benar akan menjadi berkah di dalam hidup Anda. Begitu sebaliknya, harta waris yang diambil dengan cara tidak benar akan menjadikan harta itu panas, akan menjadi harta yang kotor, mengotori hati anak-anak kita, mengotori perilaku keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.